Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal belajar tentang LAN dengan fokusnya adalah VLAN dan encapsulation. Nah, apa itu VLAN? VLAN itu adalah virtual LAN. Mungkin lu udah pada hafal lah materi VLAN itu apa. Virtual LAN, berarti LAN yang divisualisasikan. Nah, tapi fungsinya nanti buat apa? Kita akan belajar lebih lanjut di bab ini. Nah, kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kenapa kita menggunakan Cisco Packet Tracer? Karena kita akan membuat sebuah simulasi jaringan. Kenapa kita harus menggunakan Cisco Packet Tracer? Padahal ada aplikasi lain seperti GNS3. Karena di Cisco Packet Tracer itu perangkatnya perangkat yang mahal-mahal. Nggak mahal juga sih sebetulnya, karena perangkat di Packet Tracer ini adalah perangkat dari emulasi atau simulasi dari perangkat Cisco langsung, karena perangkat Cisco itu kan mahal-mahal. Jadi dibuatlah Packet Tracer ini untuk mensimulasikan perangkat-perangkat Cisco. Nah, kenapa kita menggunakan perangkat Cisco? Karena ini mumpung lagi gratis, jadi kita gunakan aja Packet Tracer. Tapi nanti kalau kedepannya mungkin kita bisa menggunakan GNS3. Nah, karena ini Cisco Packet Tracer, maka perangkat di sini cuma ada Cisco-nya doang. Tapi secara umum untuk konfigurasinya itu sama antara perangkat dari Cisco, perangkat dari yang lain lah pokoknya. Jadi yang penting kalian tahu dulu logika untuk membuat simulasi jaringannya, baru nanti kita membuat di alat yang sebenarnya kalau praktikumnya sudah bisa dilakukan di lab. Semoga aja corona ini cepat kelar, jadi kita bisa praktikum di lab, kalian bisa menggunakan perangkat aslinya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita masuk ke Packet Tracer. Gua udah bukanya. Nah, sebagai perkenalan, Packet Tracer itu ada banyak tabnya. Pertama, di sini ada sebelah kiri bawah itu adalah perangkat jaringannya. Perangkat jaringan ada router, ada switch, ada hub, ada wireless device, ada connection atau kita bilangnya kabel. Terus ada end device. End device itu adalah perangkat kliennya. Ada security kayak firewall, mungkin lu udah pada dengar firewall lah. Terus ada one emulation, itu untuk menggunakan kalau kita kayaknya internet lah. Terus kita bisa buat custom made device. Custom made device itu kalau misalnya end device klien yang kira-kira dipakai untuk umum kayak TV, kayak HP, kayak telepon. Oke. Di sebelah sini itu adalah sub dari menu yang ada di sini. Contoh kalian buka tab router, maka sini ada router-router yang bisa digunakan. Ada switch, itu bisa switch yang digunakan. Nah, itu di sini ada namanya tab PDU. PDU ini untuk membuat skenario. Kalau misalnya kalian mau coba apakah konfigurasi kalian berhasil atau tidak. Terus ini ada tab status. Tab status ini untuk mencoba hasil dari PDU kalian. Kalau misalnya nanti jaringannya sukses, nanti statusnya sukses. Kalau statusnya violet, berarti ntar violet. Nah, di sini adalah tab untuk memilih, kasih note, ada untuk delete, ada untuk inspect, ada untuk buat area. Nah, buat area ini misalnya kalian mau misalnya nih mana yang A, mana yang B gitulah. Nah, di sini ada menu bar kayak biasa lah, nggak usah dijelasin ya. Nah, yang paling penting tuh kalau menurut gua sih buka tab option, preference. Kalian centang nih always support label. Nah, fungsinya buat apa? Jadi misalnya kalian menggunakan router, nanti kabel yang terhubung itu kelihatan dia ke port berapa, enaknya gitu. Oke. Karena ada router, nah kita akan membuat namanya VLAN kan. Nah, baru kita masuk ke materi VLAN. Di materi VLAN ini kita akan membuat namanya VLAN dengan encapsulation. Syarat untuk membuat VLAN encapsulation selain harus menggunakan switch adalah menggunakan switch layer 3. Oke, apa itu switch layer 3? Switch layer 3 adalah switch yang bekerja pada dua layer sekaligus, layer data link dan layer network. Secara default dan yang paling umum ada di pasaran, switch itu cuman di layer 2 aja. Contohnya kalau kalian tahu itu switch kayak D-Link, kayak TP-Link, nah itu cuma bekerja di layer 2 doang. Tapi untuk kali ini kita praktikum harus menggunakan switch layer 3. Nah, di switch layer 3 itu pakai yang 3560. Nah, pakai 3560 karena apa? Karena di multi layer switch ini, ya benar kan namanya multi layer switch. Karena apa? Dia bisa mendukung layer 3 network dan layer 2 data link. Terus apa lagi dibutuhkan? Dibutuhkan adalah switch biasa. Karena yang switch biasa ini yang terhubung ke
istilahnya ke bawah-bawahan kita lah, yang nggak perlu ke routernya. Oke, tapi karena gue mau nyari aman, gue pakai yang 3560 lagi. Terus pertanyaannya gini, kalau misalnya yang di sini gue ganti pakai switch biasa boleh nggak? Boleh. Tapi karena kebetulan ini pakai tracer dan ini gratis, kenapa nggak pakai yang mahal sekaligus? Kenapa gue bisa mahal? Lo coba cari deh di Google, switch 3560 itu bisa berapa puluh juta gitu sih ingat gue. Kalau salah ya gitulah, pokoknya mahal intinya yang multi layer switch. Switch Cisco itu bisa antara 2-3 juta yang layer 2 doang, apalagi yang multi layer kayak gitu. Oke, kita masuk ke materi VLAN-nya. Dari tadi nggak masuk VLAN-nya. Nah, tadi gue bilang VLAN itu bekerja di layer 2 data link, tapi encapsulation-nya bekerja di layer 3 atau layer network. Nah, terus gimana konfigurasi dasar dari switch? Nah, kita akan buat konfigurasi dasarnya dulu. Kita buat dulu di switch yang sebelah kiri. Di switch sebelah kiri kita buka buat CLI. Nah, ini adalah tampilan default CLI kalau kalian baru beli switch. Kalian enter. Nah, ini masih mode universal. Di mode universal itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian harus masuk ke mode global dulu. Pertama, enable. Perintah itu masuk ke mode global. Di mode global juga kalian nggak bisa konfigurasi. Kalian harus masuk ke mode terminal. Caranya adalah configure terminal. Nah, barulah di mode terminal ini kalian bisa konfigurasi portnya, kalian bisa konfigurasi VLAN-nya. Yang paling pertama dan yang paling utama adalah kita harus membuat LAN-nya dulu. Oke. Do show VLAN. Secara default VLAN itu adalah cuma VLAN 1, aktif di FA01 sampai GG02. GG ini adalah port yang speednya 1 Gbps. Mungkin kalian udah pernah nyobain atau yang udah pakai IndiHome udah pakai merek Bluetooth pasti tau lah. Nah, itu tadi yang gue bilang, karena kita bakal bikin 2 VLAN sekaligus, maka kita harus membuat VLAN-nya dulu atau mendaftarkan VLAN tersebut di tabel VLAN. Gimana caranya? Kita akan membuat namanya VLAN. Nah, ini adalah angka numerik. Angka numerik ini nggak mesti harus berurutan 1, 2, 3. Lu bisa pakai angka 10, bisa pakai angka 20. Yang jelas kalian harus apal mana yang VLAN 10 masuk ke port yang mana yang VLAN keberapa masuk port yang mana. Oke, caranya adalah VLAN 10. Contoh, kalau mau pakai 15 boleh, pakai 20 boleh, tapi lu ingat mana nanti akan lu pakai. Kita kasih namanya LAN 1. Oke. Buat VLAN 20, karena kita akan pakai VLAN, kasih nama aja misalnya LAN 2. Exit. Setelah itu kita akan memasukkan interface mana aja yang akan digunakan untuk VLAN tersebut. Interface itu berarti interface ya. Range itu adalah port mana sampai port berapa. FA01 sampai 10 contoh. Kita masukkan ke VLAN 10 ceritanya. Berarti switch port mode akses, karena ini akan dipakai untuk VLAN, berarti kita modenya akses. Enter. Switch. Nah, kalau kalian udah gak yakin dengan konfigurasi kalian bisa klik tab, nanti kalian bisa keluar apa selanjutnya dari kata tersebut. Misalnya switch port akses VLAN 10. Terus kita akan memasukkan si VLAN 20 ke FA011 sampai 20. Berarti exit lagi, interface range FA011 sampai 20. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Exit. Nah, nanti setelah itu kita akan buat port trunking. Port trunking itu adalah port jembatan, port yang menghubungkan beberapa device yang berbeda namun memiliki VLAN yang sama.
Oke, gue ulangi lagi, trunking itu untuk menghubungkan VLAN yang sama di device yang berbeda, salah satu fungsinya, padahal fungsinya bisa yang lain, tapi itu fungsi utamanya untuk di konfigurasi kita kali ini. Jadi kita akan membuat port trunking di interface. Nah, karena cuma di satu port, berarti kita nggak usah pakai range, langsung aja masukin portnya FA01 di 21 aja, switch port mode dynamic desirable. Oke, fungsi dari switch port mode dynamic desirable adalah gua biasanya itu menggunakan 2 port trunking sekaligus, tapi yang jalan cuma satu. Fungsinya yang satu lagi untuk backupan kalau misalnya port yang utamanya mati. Kalau kalian nggak pakai mode dynamic desirable, maka kalau misalnya port trunkingnya itu mati, dia nggak bisa langsung ke trunking pindahan atau backupannya. Nah, karena ini cuma satu, sebetulnya lu nggak usah pakai mode dynamic desirable. Tapi karena gue udah kebiasaan pakai mode dynamic desirable, maka gue menggunakan mode dynamic desirable. Baru masukin switch port mode trunk. Oke. Ingat, dari port ini ke port ini di port 21 untuk trunkingnya. Oke, fast forward time. Nah, konfigurasi di sini dan konfigurasi yang ada di sini karena sama, gue udah membuat konfigurasinya di sini. Jadi lo tinggal Ctrl A, Ctrl C. Nah, kalian buka aja CLI. Nah, jangan sesekali Ctrl V. Kalian klik kanan, paste, enter. Oke, berarti VLAN di sini sama VLAN di sini tuh sama. Oke, karena kita udah membuat VLAN-nya, nah sekarang gue akan belajar tentang encapsulation-nya. Fungsi dari encapsulation ini adalah untuk kalau kita bilang adalah encapsulation ini untuk data kalau misalnya dikirim itu kan harus ada enkapsulasinya. Nah, nanti enkapsulasi yang kita pakai itu apa? Enkapsulasinya adalah enkapsulasi .1key. Encapsulation .1key ini adalah encapsulation yang digunakan untuk untuk trunking lah. Berarti untuk bekerja di layer 2. Nah, bekerja di layer 3. Makanya kenapa gue bilang harus pakai multi layer switch atau switch layer 3, karena enkapsulasi tadi cuma bekerja di layer 3. Makanya gue menggunakan multi layer switch. Nah, antara yang ada di sini nanti di router itu kan kita punya 2 VLAN kan di sini, tapi port di router cuma ada 1. Terus gimana dong caranya? Kita akan membuat support dari port fisik yang ada di sini. Gimana cara membuat supportnya? Kalian buka routernya, buka CLI, no aja, enable, configure terminal. Nah, kita akan buat supportnya. Pertama, kalian harus nyalakan support di FA00, interface FA00, no shutdown. Setelah di no shutdown, di exit, baru kita membuat encapsulation-nya atau supportnya dulu. Interface FA00.10. Nah, titik 10-nya itu udah supportnya. Ini adalah angka numerik. Sebetulnya nggak ada masalah lo mau pakai 100, mau pakai 1000. Tapi gue menyamakan dengan angka VLAN-nya. Jadi gue enter aja. Kita masukkan encapsulation .1key 10. Nah, 10 yang di sini baru adalah yang di sini adalah VLAN-nya. Nggak boleh harus sama dengan VLAN yang akan kalian gunakan. Misalnya di sini 10, tapi di sini 20. Berarti ini untuk VLAN 20. Kalau misalnya di sini 10, di sini 10, berarti ini untuk VLAN 10. Oke, ingat-ingat ya. Misal di enter IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Exit aja. Nah, kalau misalnya kalian males ngetik lagi, kalian bisa klik atas. Bukan back down, atas. Nah, 20 encapsulation .1key, kalian bisa klik 20. Terus ininya 20.
exit. Nah, kita balik lagi ke konfigurasi jaringannya. Tadi FA0100 ke 022 aja ceritanya. Oke. Nah, di FA022 ini kita harus mengaktifkan. Nah, tadi kalau misalkan hilang tuh ada LAN protocol, lu enter aja switch port config if, exit dulu, kita masuk ke interface FA022. Nah, di sini kita harus mengaktifkan switch port trunking encapsulation .1 key, baru switch port mode trunk. Oke. Karena apa? Karena kita harus mengaktifkan port mana sih yang akan digunakan untuk encapsulation-nya. Jadi nanti konfigurasinya adalah VLAN di sini itu kehubung ke FA022. FA022 baru ke FA00 itu di encapsulation. Di fast forward time aja. Nah, karena gue malas bikin pakai server baru nih. Nah, di router itu kalian bisa membuat namanya server router juga. Gimana caranya? Kalian masukin perintah IP DHCP pool, nama setelah DHCP pool itu nama DHCP-nya, misalnya mau namanya LAN 1, bebas sih sebetulnya, misalnya LAN 10. Enter, masukin default router itu adalah IP yang digunakan di port di fast ethernetnya. Karena yang ke VLAN 10 pakai 10.1, maka masukin 192.168.10.1. Masukin network dan netmax-nya. Network 192.10.10.255.255.255.0. Exit, kita akan buat lagi misalnya LAN 20. Oke, di exit. Nah, kita akan coba apakah benar VLAN 10 untuk VLAN 10 dan VLAN 20 untuk VLAN 20. Kalian masukin aja PC 1 2 3 4. Kelebihan no, sip. Nah, PC yang ini kita ke FA01 di VLAN 10. Yang PC ini di VLAN 20, berarti di port 11. Sama yang ini juga. FA01 FA011. Oke. Nah, biar jika masih kuning nih, berarti belum ready. Lu fast forward time aja. Nah, kalau udah, kita akan coba apakah DHCP bersatu atau tidak. Di PC yang ini ya, nih nanti nih di PC yang ini IP configuration DHCP, dapat IP-nya. Apakah yang ini dapat 10 atau 20? Kita coba 20, berhasil dong. Berarti harusnya di sini juga sama. Nah, di sini yang di sini dapatnya 10.3, berarti networknya sama dengan yang di sini. Yang di sini juga sama. Nah, berarti konfigurasinya udah selesai. Nah, ini harus disimpan dulu sama kalian karena ini akan digunakan di praktikum selanjutnya. Kalian Ctrl S, kalian simpan misalnya di dokumen. Kalian simpan aja misalnya bab 3. Jangan dihapus, enggak. Karena di sini nanti kalian harus menggunakannya untuk praktikum selanjutnya. Oke. Nah, sekarang gue minta tugas kalian untuk membuat kesimpulan dari praktikum bab 3 ini. Nggak boleh antara praktikan sama. Nggak boleh sama. Kalau sama, hukumannya kalian akan dapat minus 40 poin. Oke. Tugasnya itu aja. Gue tutup dulu praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.